Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Janganlah kamu takut terhadap mereka yang memusuhimu. Karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang aku katakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas rumah. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama terhadap Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seharga 1 keping uang terkecil? Namun, seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, janganlah kamu takut. Sebab kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal dia di depan Bapa-Ku yang di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga dengan pewartaan Injil suci ini dosa-dosa kita dihapuskan. Amin. Janganlah takut kepada mereka yang bisa membunuh tubuhmu, tetapi tidak bisa membunuh jiwamu. Tetapi takutlah kepada Dia yang tidak hanya bisa membunuh tubuh, tetapi juga jiwa kita. Suatu hari ada seorang manajer restoran, karena sudah lanjut usianya, ia akan pensiun. Maka dia memerlukan penggantinya. Lalu dia mencari di antara para pegawai 3 orang yang terbaik pelayanannya, yang dianggap mampu menggantikan dia. Tetapi hanya 1 yang akan dipilih untuk menggantikan dia. Maka dia menguji 3 orang itu. Siapa yang lulus, dia akan menjadi manajer. Dia bertanya kepada 3 orang itu, mana lebih dulu, telur atau ayam? Lalu 1 orang cepat-cepat menjawab, telur, dia katakan. Siapa cepat dia dapat. Bagus, kata manajer itu. Orang kedua menjawab ayam, sisanya cuma ayam saja. Bagus juga. Orang ketiga, mau jawab apa ini? Dia katakan, kalau pelanggan restoran minta telur, saya kasih telur. Kalau dia minta ayam, saya kasih ayam. Dan orang ketiga yang terpilih. Kenapa? Karena dia tahu melayani. Apa gunanya kita berdebat mana telur, mana ayam? Kalau orang bertanya itu pada saya akan katakan tidak usah berdebat, tidak ada gunanya. Apakah dengan menang berdebat, lalu engkau merasa menang?
Setiap kali ada orang menang berdebat, maka ada orang kalah. Maka ada orang lain yang sakit hati. Kita lihat orang yang ketiga, dia katakan apa? Pelanggan minta telur, saya kasih telur. Minta ayam, saya kasih ayam. Artinya apa? Dia tahu memenuhi permintaan pelanggan. Tidak sedikit koki yang katanya punya nama hebat, tapi gagal dalam bidang kuliner. Karena apa? Ketika dia menyajikan satu hidangan, orang yang makan mengatakan, "Pak, ini kurang asin." "Ah, bagaimana bisa kurang asin? Saya sudah meramunya, meraciknya dengan sangat baik. Saya koki ternama." Dan dia tidak mau mengubah rasa masakannya. Lama-lama dia ditinggalkan orang. Atau, "Pak, ini terlalu asin." "Ah, tidak mungkin." Pelanggan tetap pelanggan. Dia adalah orang yang dilayani. Orang yang dilayani pantas mendapatkan pelayanan yang baik. Kita ini kadang-kadang suka berdebat sama orang. Hal-hal yang tidak penting. Terutama orang-orang di luar Katolik. Senang sekali mencari orang Katolik berdebat tentang Alkitab. Karena katanya orang Katolik kurang memahami Alkitab. Kurang menghafal Alkitab. Coba perhatikan. Menghafal bagus. Melaksanakan jauh lebih penting. Ada banyak orang yang pintar menghafal Alkitab. Dari depan sampai belakang, belakang sampai depan, tengah-tengah ambil jadi juga hafal. Tapi apakah dia melaksanakan itu? Ketika dia mulai meremehkan orang lain yang tidak hafal Alkitab, dia sudah tidak hidup sesuai Alkitab. Ketika kita memaksakan kehendak kita, berdebat tidak ada gunanya. Tetapi tanpa banyak kata-kata kita melakukan satu karya yang berguna bagi orang-orang yang kita layani. Ini jauh lebih penting. Siapa konsumen kita? Seorang suami. Konsumennya adalah istrinya. Maka dia melayani istrinya. Sehebat apapun juga dia di luar sana, orang puji-puji dia. Kalau di rumah dia tidak mampu jadi suami yang baik, dia tidak akan berharga di mata Tuhan. Atau seorang istri, apakah dia mampu menjadi istri yang baik bagi suaminya? Ataukah karena dia merasa lebih hebat dari suaminya, maka dia menghina-hina suaminya? Atau dia mungkin meremehkan suaminya? Orang tua juga demikian. Konsumennya siapa? Anak-anak. Pastor, konsumennya siapa? Umat. Apakah pastor melayani umat atau memerintah umat? Atau memanfaatkan umat? Atau menyengsarakan umat? Kita semua adalah pelayan. Pelayan yang baik adalah memberikan pelayanan kepada orang dengan baik pula. Nah, orang ketiga itu terpilih karena dia mempunyai jiwa seorang pelayan. Jiwa kita ini memerlukan pelayan yang melayani jiwa kita, yang membuat jiwa kita kuat, sehat, dan berkenan kepada Tuhan. Apa itu? Badan kita. Badan kita lah yang melayani jiwa. Jangan dibalik. Jiwa melayani badan. Artinya kalau badan ingin berbuat yang tidak baik, ingin berbuat jahat, jiwa kamu mengalah dululah. Saya ingin buat yang ini nikmat loh. Kamu mengalah dululah. Itu namanya jiwa melayani badan. Harusnya badan melayani jiwa. Tuhan memberikan kita kekayaan, kekuasaan, sahabat-sahabat, keluarga, komunitas, bakat-bakat. Itu untuk apa? Untuk melayani jiwa kita. Uang yang sama bisa dipakai untuk berbuat baik, bisa dipakai untuk berbuat buruk pula. Ketika uang dipakai untuk berbuat baik, dia sedang melayani jiwa. Yesus katakan, gunakanlah mamon yang tidak jujur itu untuk mendapatkan keselamatan yang sejati. Tapi kalau kita menggunakan uang dan kuasa kita, bakat kita dan sebagainya, kita gunakan untuk hal-hal yang buruk, maka jiwa mengalah. Jiwa kita akan binasa. Dalam bacaan pertama dikatakan,
Kegentaran meliputi aku. Yeremia dikelilingi oleh orang-orang jahat yang meskipun melihat Yeremia berbuat baik, menyampaikan firman Tuhan dengan baik, tetapi mereka bermusuhan dengan dia, mau membinasakan dia, mau mencobai dia. Apakah dalam penderitaan Tuhan menolong dia? Apakah Tuhan mampu menyelamatkan dia dari tangan orang-orang jahat itu? Kegentaran. Gentar itu takut yang luar biasa. Tetapi badan akan binasa. Setiap orang badan akan binasa. Tanpa dibinasakan orang lain pun kita akan binasa pada akhirnya. Tetapi jiwa tidak boleh binasa. Jiwa binasa adalah jiwa yang dihukum selama-lamanya. Jiwa yang hidup adalah jiwa yang diterima oleh Tuhan. Maka kata Yesus, takutlah kepada Dia yang bisa membinasakan tubuh dan juga jiwamu. Apa gunanya badan kita begitu sehat, begitu hebat, tetapi kita kehilangan jiwa di hadapan Tuhan. Apa yang kita berikan pada jiwa kita? Haruslah yang terbaik. Tapi coba kita renungkan, satu hari 24 jam. Berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk berbuat baik? Atau untuk berdoa? Untuk memelihara jiwa kita ini? Saya pikir lebih banyak waktu kita habiskan untuk hal-hal yang tidak berguna. Yang mungkin hanya berguna bagi kenyamanan kita sendiri. Orang-orang yang berbuat dosa, berbuat salah, itu seringkali berbuat itu karena kenyamanan badannya. Tapi jiwa pasti tidak nyaman. Ketika kita berbuat sesuatu yang buruk dan kita merasa tidak nyaman, itu artinya jiwa kita sedang tidak nyaman. Badan mungkin saja nyaman, tapi jiwa tidak nyaman. Itu tanda-tanda kematian jiwa. Apa yang kita berikan pada jiwa kita? Apakah yang terbaik? Ada seorang bapak membeli satu dus apel. Lalu dia buka dusnya, dia keluarkan apelnya semuanya. Dia cari mana yang paling buruk apelnya, yang sudah hampir busuk. Supaya kalau tidak segera dimakan, takut kalau tidak segera dimakan nanti makin busuk. Maka dia pilih yang paling rusak itu dia makan. Besoknya dia pilih lagi yang rusak juga dia makan. Yang baik tetap baik. Akhirnya satu dus habis, semua rusak. Kan makin lama makin rusak. Jadi satu dus apel dia makan yang rusak semua. Saya pikir kita juga sering begitu. Kita biarkan jiwa kita makan sesuatu yang rusak. Dosa-dosa kita, pelanggaran-pelanggaran kita. Mungkin kita sudah berbuat salah tetapi tidak mau mengaku, tidak mau bertobat. Itulah apel yang rusak. Yang baik kita berikan kepada tubuh kita. Semoga dalam renungan ini kita dibantu oleh Tuhan agar kita lebih memperhatikan jiwa kita. Karena jiwa adalah tujuan akhir kita datang kepada Tuhan. Badan kita akan tertinggal. Kita lihat zaman sekarang ini, hal-hal yang buruk pun kalau dilakukan oleh banyak orang, maka itu dianggap seakan-akan benar. Indonesia ini belum normal, belum normal. Tapi di mana-mana orang bersikap seakan-akan sudah normal. Ramai-ramai berkumpul, tidak pakai masker, lalu jarak berdekatan dan sebagainya. Tadi siang saya ditelepon oleh seorang dokter yang sangat saya hormati. Beliau katakan, "Pastor, hati-hati. Rumah sakit di Medan yang menangani pasien-pasien COVID-19 ini sudah penuh. Tidak ada ranjang lagi. Sudah penuh. Artinya kalau ada pasien baru susah untuk masuk. Mungkin akan terlantar. Kenapa bisa penuh? Karena pertambahan pasien semakin banyak. Kenapa bisa semakin banyak? Karena ada banyak orang merasa bahwa corona tidak bahaya. Kita sudah lama terkurung. Mari sekarang kita keluar, kumpul ramai-ramai di mana-mana.
dan korban bertambah. Apakah dengan bertambahnya korban lalu orang sadar bahwa kita tidak boleh berbuat seperti itu? Nampaknya tidak. Kecuali terutama di Medan. Kalau ada orang luar bertanya, kenapa di Medan demikian? Maka jawabannya cuma satu, ini Medan, Bung. Oh ya sudahlah, suka-suka kau lah. Gereja-gereja juga sudah membuka pintu untuk misa. Meskipun ada protokol keamanan. Oke. Bisa tidak bayangkan? Kalau ada satu saja orang yang ikut misa, kedapatan dia positif corona, lalu dia diperiksa. Bukankah orang-orang yang ikut misa semua akan diperiksa juga? Mungkin dikejar-kejar. Mungkin keluarganya juga akan dicari. Selama berapa hari engkau kemana saja? Orang akan hidup dalam ketakutan. Jadi baiklah kita tetap berhati-hati. Menjaga segala kemungkinan. Pemerintah sudah susah payah mengusahakan segala macam hal supaya kita tetap sehat. Janganlah kita merusak hanya karena kita senang berkumpul-kumpul. Hanya karena kita merasa bahwa sudah banyak orang buat kok, kenapa saya tidak? Banyak belum tentu benar. Sedikit belum tentu salah. Baiklah kita selain menjaga jiwa kita juga menjaga badan kita. Yesus katakan, kenapa kau begitu khawatir akan badanmu? Burung pipit saja yang harganya murah itu dipelihara oleh Bapamu. Bahkan rambut kepalamu pun sudah terhitung. Ayat ini untuk saya. Rambut sudah terhitung. Jadi saya tidak terlalu kecewa, tidak terlalu sedih juga. Saya tahu ini ya hitungan Tuhan, ya sudahlah begitu. Tuhan memelihara kita jauh dari yang kita harapkan, jauh dari yang kita pernah bayangkan. Tetapi ia juga memelihara jiwa kita. Tetapi bagaimana dia bisa memelihara jiwa kita? Karena yang mengambil keputusan adalah kita sendiri. Tuhan pelihara jiwa kita kalau kita juga bekerja sama dengan Dia. Semoga Tuhan membantu kita, membimbing kita agar kita tidak hanya mampu memelihara badan kita, tetapi juga jiwa kita. Dan semoga para korban COVID yang meninggal dunia diberikan tempat yang khusus di surga. Semoga dosa-dosa mereka diampuni. Dan semoga mereka yang sedang sakit juga diberi belas kasihan untuk mendapatkan kesembuhan jiwa dan raga. Amin.